awan dan tiang api merupakan bukti penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel di masa sulit. Tiang awan untuk menuntun dan melindungi pada siang hari. Tiang api untuk menuntun dan menerangi pada malam hari. Begitulah caranya bangsa Israel belajar mempercayai dan mengikuti tujuan kehendak Tuhan. Yuk, sama-sama kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir agar kita paham apa arti firman Tuhan hari ini. Bye teman-teman. God bless you. Shalom teman-teman Kids, perkenalkan nama aku Jasmine. Yuk kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai beribadah, berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kita praise and worship-nya ditemenin teman baru nih. Yuk, boleh perkenalkan dulu nama kamu siapa? Hai, nama aku Nelvina. Hai Nelvina, oke. Yuk adik-adik, kakak undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Pakai gerakannya ya. Yuk, sambil bertepuk tangan juga. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi ya, pakai gerakannya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Dari awal ya, kita ulangi lagu ini. Pakai gerakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita ulang lagu ini dari awal, lebih semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, lebih semangat. Katakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Sekali lagi. Oh Yesusku. Yeay. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Boleh silakan kembali duduk adik-adik. Oke, sekarang kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk fokus sama Tuhan Yesus. Karena kita akan menyembah Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kakak undang kalian untuk fokus, untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal, katakan. Haleluya. Yuk. Ku
Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan ku cinta. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan ini dari Allah. Cinta Yesus, katakan sungguh aku cinta. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ya adik-adik, lebih sungguh ku cinta Yesus, sungguh cinta. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh ku cinta. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ya adik-adik, sambil angkat tangan kalian katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta.
sama-sama katakan, ku cinta Yesus, sungguh cinta. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi kita nyanyikan ini dari awal lebih sungguh. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yuk adik-adik, sekarang kakak undang untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih setiamu pada hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah secara online. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami dengar dapat menjadi rema, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, tak terasa kita sudah memasuki minggu kedua ya, di bulan Juli. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan membawa cerita tentang firman Tuhan, tentang pertolongan Tuhan atas bangsa Israel. Yuk kita akan siapkan hati, dan juga yang mau mencatat boleh siapkan buku catatannya dan juga Alkitabnya. Kita akan pelajari pelan-pelan ya adik-adik, bagaimana Tuhan menuntun bangsanya, umat pilihannya untuk diselamatkan, dibebaskan dari segala apa yang telah menindas mereka. Nah adik-adik boleh buka di Alkitabnya, yaitu di kitab Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan 22. Di sini dikisahkan tentang bagaimana bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka dipaksa untuk melakukan kerja paksa. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh bangsa Mesir. Nah, karena penindasan ini yang memberatkan bangsa Israel, Tuhan melihat adik-adik bagaimana umatnya ini, bangsa Israel, ditindas yang begitu menyakitkan, bahkan mereka sangat lelah, mereka bekerja tanpa ada hentinya. Tuhan mau menyelamatkan bangsanya. Oleh karena itu Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk pergi ke Mesir, untuk membawa bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, untuk menemui pemimpin bangsa Mesir, yaitu siapa ya adik-adik? Nah, benar sekali. Harun dan Musa menemui bapak raja, seorang raja yang besar di Mesir, yaitu Raja Fir'aun. Musa meminta supaya Fir'aun membebaskan bangsa Israel. Nah, apakah Fir'aun mau membebaskan mereka begitu saja? Tentu saja enggak adik-adik. Fir'aun tidak mau mengizinkan
Israel dibebaskan atau Israel dibawa keluar dari bangsa Mesir. Nah, karena kekerasan hati Firaun ini, maka Tuhan menghukum bangsa Mesir. Ada berapa ya hukumannya yang disebut dengan 10 tulah? Apakah adik-adik pernah dengar hal ini? Ya, yang sudah pernah mendengar, pernah membacanya tentu tahu ya. Ada 10 tulah yang Tuhan berikan buat bangsa Mesir oleh karena kekerasan hati Bapak Firaun ini. Salah satunya tulah yang ke-10 adalah apa? Anak sulung semua yang ada di Mesir baik hewan maupun manusia mati binasa. Nah, oleh karena ketakutan tersebut, Bapak Firaun akhirnya mengatakan kepada Musa bahwa bawa saja bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya Bapak Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan, dari penindasan. Mereka dibawa ke tanah Kanaan. Nah, dalam perjalanan ke Kanaan ini adik-adik bangsa Israel melalui padang gurun. Nah, siapa yang masih ingat tentang padang gurun? Ya, benar sekali. Padang gurun adalah tempat yang tandus, yang panas, yang kering, yang sangat-sangat sepi. Nah, di sana Tuhan membawa bangsa Israel ini mau dengan perlindungan yang sempurna, adik-adik. Ketika siang hari, Tuhan siapkan tiang awan namanya. Nah, tiang awan ini membantu mereka berjalan di tempat yang teduh sehingga mereka tidak kepanasan. Nah, ketika malam hari, Tuhan menyiapkan namanya tiang api untuk menerangi mereka berjalan. Sehingga semua bangsa Israel, seluruh rakyatnya, bahkan Bapak Musa sekalipun, mereka berjalan dalam terang. Nah, tetapi di satu tempat, Bapak Firaun, yaitu Raja Mesir, berubah hatinya. Dia ingat akan bangsa Israel. Wah, dia tidak mau bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka Bapak Firaun mengutus pasukannya untuk mengejar. Bahkan Bapak Firaun pun ikut mengejar bangsa Israel. Ketika dalam perjalanan bangsa Israel melihat bahwa dia sedang dikejar. Nah, kala itu mungkin bangsa Israel ada rasa ketakutan ya adik-adik ya. Tetapi tidak, mereka percaya Tuhan melindungi mereka. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel dalam perjalanan, pasukan Mesir pun mengejar mereka. Tetapi ketika bangsa Mesir sudah hampir mendekati, tiang awan tersebut beralih. Dari tadinya di depan, lalu pindah ke belakang di antara pasukan Mesir dan juga bangsa Israel. Sehingga pasukan Mesir tidak lagi dapat melihat bangsa Israel. Nah, mereka selamat dari kejaran pasukan Firaun. Kemudian bangsa Israel dapat melanjutkan perjalanannya dengan aman. Nah, adik-adik, kalau Tuhan mau membawa bangsanya untuk diselamatkan kala itu, Tuhan yang sama yang kita sembah kali ini, sama juga Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau membebaskan kita. Mungkin kita sekarang dalam keadaan tertekan. Mungkin kita pernah diancam oleh seseorang, kalau tidak melakukan kemauannya, maka akan berbuat buruk misalnya. Nah, adik-adik kita siapkan hati untuk percaya seperti bangsa Israel yang percaya bahwa Tuhan mau melindungi umatnya. Tuhan yang sama yang kita sembah, Tuhan juga sanggup untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, adik-adik seberapa banyak yang kita mau dituntun dan ditolong, diselamatkan oleh Tuhan. Kita angkat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Tuhan ingatkan kembali kami betapa Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau menolong kami, Engkau menuntun kami, bahkan Engkau menyelamatkan kami dari segala apa yang mengancam kami. Tuhan, kami hari ini, kami percaya penuh kepadamu, pertolongan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama aku Natania Trisa. Aku kelas 3 SD. Aku akan menghafalkan 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan
diarahkan kepada iman, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah kita hari ini, kakak mau ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kamu yang ada di rumah, dimanapun kamu saat ini, kita berdiri, kita mau berdoa, menerima berkat daripada Tuhan. Ayo, angkat kedua tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai ibadah dan biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkenan atas ibadah kami. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah kami dan biarlah kami menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan yang sempurna, kasih karunia, semua dilimpahkan kepada setiap kami, biar apapun yang kami lakukan, di sekolah, di tempat kami bermain, di rumah, Tuhan selalu buat kami berhasil, dan Tuhan selalu memberkati setiap kami. Biarlah kami juga selalu menyenangkan hati Tuhan mulai hari ini, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.